Oke, Sobat Survivor, masih bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan kali ini kita kembali meliput ke lahan milik Lord Gondrong. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Kayaknya makin sehat ini. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih, semakin banyak ini, inspirasi bertani atau gimana ceritanya nih? Apa ya? Ya begitulah. Ini bendera merah putih terus berkibar di rumahnya Lord Gondrong ini. Iyalah. Boleh lihat sini dulu, Mas. Hah? Nah, jadi bendera merah putih selalu berkibar, luar biasa. Oke. Kita itu punya jiwa nasionalis itu nggak cuman kalau 17-an aja kan. Oh gitu. Makanya harus berdiri terus gitu ya. Baik, Sobat Survivor, jadi Mas Gondrong ini terus menambah gulutan di lahannya. Jadi kalau kemarin tuh baru beberapa, ini sudah nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Nah, jadi luar biasa. Kalau soal model gulutannya masing-masing ya, sesuai ideologi lah ya, Mas ya. Iya. Sesuai idealisme. Ya pokoknya saya bikin gulutan kayak gini gitu loh. Nah, gitu. Mau yang lain kayak gimana ya terserah. Jadi ini sudah ditaruhin ada apa istilahnya? Apa? Abu. Abu. Ini cocok banget tanam cabai di atasnya, Mas. Nanti bisa dibibitkan cabai kan? Oh, kayaknya daun bawang semua. Daun bawang semua ya? Yang sebelah sana tuh terong. Oh, sudah tumbuh. Kalau cabai, daun bawang kelihatan hidup semua aja ya, aman Hidup aja. semua. Luar biasa. Mantap. Nah, ini ditaruhin daun di atas supaya mengurangi keasamannya nih. Ini sudah dibakar-bakar di sini. Bersalju kayak pohon Natal anjir. Kayak pohon Natal malah ya. Kayak ada saljunya di atas gitu. Aduh, jadi nanti judulnya ini lahan Mas Gondrong turun salju gitu ya. Aduh, luar biasa, luar biasa. Nah ini nih. Ini berapa hari, Mas? Sudah ini selalu di sehari, 2 hari kayaknya. 2 hari aja. 2 hari. Itu kemarin nggak selesai karena udah sore itu. Yang itu tuh. Iya. Ya, jadi sudah ada ini, jadi pas di batas lahan jenengan itu ya, sampai ke sana sudah tuh ya. 20 meter aja di dalamnya ini dibuat begini udah bagus. Nah, di tengah-tengahnya nanti di dalam sininya bisa tanamin padi nanti, Mas. Oh enggak, kalau saya padi itu rencana itu tuh, yang kemarin bekas saya semprot tuh. Oh, yang gitu. kering-kering tuh kan. Bekas saya semprot tuh mau padi. Soalnya kalau ya bisa sih tengah ini tanamin padi, cuma nanti untuk ngurus ininya yang agak susah. Oh gitu. Nah, kemarin sudah diberikan percontohan, jadi aman lah dengan batasnya dengan Pak Sarno di sebelah sini. Nah, ini kemarin nanyain lubang ini apa? Lubang tiang listrik nih. Siap nanti Mas Gondrong di air listrik, nanti rumahnya ada penerangan nanti. Sudah nggak gelap-gelapan lagi rumahnya. Nah, di sebelah sini itu sudah ada batasnya dan sudah dibikin contoh yang baik tadi, tanggulnya nih sama Pak Kumis. Ini juga bisa ditaburi juga nanti, Mas. Taburin apaan? Taburin apa namanya? Yang bersalju. Taburi abu vulkanik. Bisa sih itu. Cuman kalau ini kayaknya nggak usah, soalnya ini kan tanah dari atas semua. Nggak, ini cuman satu cangkul aja ditaruh di situ. Jadi nggak terlalu asam tanahnya. Jadi nggak terlalu asam. Jadi langsung bisa itu ditanamin itu. Iya. Lagian itu juga nggak terlalu tinggi kan. Kalau ini kan memang tanah yang 30 cm 30 cm ke bawah, jadi asamnya tinggi, jadi harus ditaburin abu itu. Oke. Luar biasa. Nah, itu sudah ada pepaya ditanam ya? Iya. Sudah mulai tumbuh. Tumbuh lah. Ini lagi dibakar nih, Mas. Hah? Apa? Ini lagi kayaknya ya? Apanya? Mumpung belum pasang kan? Mau terbakar nggak dia? Iya. Dibakar aja, Mas. Abunya bagus buat ini kan. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau di Jogja ini mahal ini barang-barang seperti ini. Karena dijadikan sebagai dudukan anggrek. Seperti ini. Laku ya kalau di Jogja? Iya, mahal. Malah dijual di online ada itu. Saya tanya yang mau beli online silakan bisa kirim ke seluruh Indonesia. Ini bisa nih buat dudukan anggrek nih, bagus banget. Atau juga mau jadi souvenir di rumah Anda gitu ya. Bahwa ini adalah peninggalan dari lahannya Mas Gondrong gitu ya. Ini barang-barang antik semua nih, tuh. Ini untuk bisa sepanjang ini butuh bertahun-tahun loh, tanaman pakis ini membuat seperti ini. Nah, ini kemarin yang sudah ditanami sama Mas Gondrong nih, sudah mulai ada tunas-tunas baru ya, Mas ya.
Nah ini kayak gini tunas baru ini kayaknya nih kan. Iya. Sudah ada tunas baru. Sudah mulai tumbuh luar biasa. Cuman ya itu kalau apa? Dia air berhari-hari jadi agak ini Gersang kelihatannya. agak gersang kelihatannya. Cuman nggak masalah sih, tetap hidup Dalamnya aja. tetap dalamnya tetap lembab karena karakteristik dari air itu bisa meresap melalui pori-pori kecil. Asik. Bukan gitu Lord Gondrong. Luar biasa. Jadi sebelah sini tuh kalau ditanamin padi itu udah bagus banget ini Mas. Ini atasnya nih. Kalau semua dibuat seperti ini terus ditanamin padi nanti, wah itu subur banget padinya. Tapi kemarin rencana ini mau saya tinggiin sendiri sih. Cuman kayaknya kurang tinggi. Nah, Ini gitu. kalau kena hujan ambles itu. Jadi rencana mau ditinggiin lagi dikit. Iya. Cuman ya nunggu mood. Nunggu mood bagus gitu ya. Sekarang moodnya tuh baru ini bikin gulutan baru. Nah, bikin gulutan banyak itu ya. Kalau nanti kunjungi lokasi tertentu ternyata banyak bibitnya, bisa diantar sini ya, antar. Masalahnya Mas Gondrong nih, bagusnya, kabar baiknya dia nggak bisa kemana-mana. Motornya nggak ada, jadi fokus ngurus lahan dulu. Sampai dibikinin lubang buat liang kubur. Hole into the hell. Nah, ini tanamannya Mas Gondrong, jangan bilang Mas Gondrong nggak punya tanaman sayur nih, kasih lihat dulu Mas. Nah, ini tanamannya. Anjir. Saya ada Kayaknya malu-maluin diri saya sendiri ya. Nggak ada sayurnya nih. Tuh, ada buahnya. Tuh. Ini sudah berapa kali dikonsumsi kan? Enggak sih, ini sebenarnya kalau kalian mau tahu ya, mau percaya atau enggak, ini sebenarnya tujuannya untuk hiburan anak saya aja. Jadi dia itu kan biar nggak ganggu tanaman yang apa? Yang ditanam di lahan, makanya saya buatkan lah begini untuk mainan aja, biar kalau petik-petik tuh bisa. Gitu. Jadi tujuannya cuma itu aja sih, nggak ada yang lain. Selain ini hiburannya yang mana lagi Mas? Hiburannya. Itu ada kolam tuh, sumur ya? Lihat sumurnya Mas Gondrong. Sudah ada airnya belum? Udah lah. Iya, tapi karena lagi nggak pasang tinggi jadi airnya nggak banyak. Dan lagi kemarau ya Mas ya. Di sini tuh kalau seminggu nggak hujan itu sudah namanya kemarau. Tapi emang sepanjang tahun kayak gini ya? Iya. Cuman maksudnya intensitas hujannya tuh lebih sering kalau di bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret gitu. Tapi ya istilahnya tuh ada yang namanya kayak di Jogja gitu kan sampai 4 bulan nggak hujan. 4 bulan. Tapi sudah mulai hujan katanya. Kalau di sini tuh 1 minggu nggak hujan sudah orang bilang kemarau. Jadi orang sudah teriak-teriak nih. Karena biasanya mereka mengandalkan air hujan sebagai air minum mereka karena tinggalnya sebagian di pesisir gitu. Gitulah kondisi di Kalimantan Utara Sobat Survivor. Khususnya di daerah-daerah pesisir. Nah termasuk ini adalah daratan baru yang terbentuk dari sedimentasi air laut ya dan daratan. Jadi lalu terbentuk menjadi sebuah tanjung atau daratan yang menjorok ke laut. Wish, Jadi 10 tahun ke depan ini kembali menjadi laut. ini Mas Gondrong ini mirip-mirip ini Lord apa namanya yang sudah nih yang terkenal ini punya kerajaan. Jadi memang kurang lebih apa ya, bentuk Atlantis itu kayak gini. Dia Lord Rangga Sasana. Nah, itu. Jadi Mas Gondrong ini adalah titisan Lord Rangga Sasana, Sobat Survivor. Luar biasa. Ya, sabarlah Mas Gondrong. Semua butuh proses dan Mas Gondrong sedang melalui proses yang luar biasa. Mendapatkan banyak banyak support dari orang banyak gitu ya. Baik support itu berupa kritikan maupun juga dukungan moral, doa dari Sobat Survivor semua, dan tentu kita terus mendukung beliau. Komitmen saya untuk menyediakan bibit, tapi memang harus diakui untuk jenis bibit daun bawang prei ini memang agak langka di pasaran. Itu yang membuat daun bawang ini lagi mahal-mahalnya hingga menembus angka 60.000 per kilo itu di Tarakan. Kalau di sini masih ada di angka 40. Dan ke depan itu akan mungkin masih mahal karena cuaca belum menentu di Kalimantan Utara saat ini. Jadi kesempatan untuk nanam sebanyak-banyaknya dan bisa dikembangkan sebanyak-banyaknya. Kebetulan lahan Mas Gondrong cocok untuk daun bawang Sobat Survivor. Baik, jadi itu mungkin cerita kita tidak terlalu panjang. Saya harus segera pulang ke Tanjung karena sudah dapat panggilan. Terima kasih banyak Sobat Survivor yang selalu mensupport konten kita dan mendoakan kita untuk selalu sehat dan bahagia, terutama Lord Gondrong ini dengan perjuangannya yang luar biasa.
membuat angka-angka yang sulit dipahami melalui udara ini bisa tertulis ini SOS sebenarnya. Ini kalau diartikan itu bisa membentur jidat para haters. Oh, gitu luar biasa. Oke lah Mas, mungkin yang tadi aja yang saya bisa titip hari ini. Terima kasih untuk banyak. beli apa udut kah, beli bumbu kah, beli apa, yang penting Mas Gondrong selalu survive dulu buat gulutan dan bisa terus. Sayangnya motorku nggak ada ya. Mau kemana lagi? Enggak, cuman ke Selibo aja, Oh, gitu ya. main-main. Sudah saya bilang itu banyak nipa-nipa di sana dulu. Nah, besok Banyak rencana nipa-nipa tuh berbuah. kalau ini diskusi kemarin sama Pak Sugi tuh kalau bisa di belakang sana tuh. Apa itu? Bikin penyulingan lah Woi deh. sama tanam-tanam apa gitu kan. Jadi nanti jadi kisah inspirasi. Oh, Jadi inspiratif. Jadi di berita tuh nanti nggak ini lagi. Jadi apa? Oh, transmigrasi asal Solo sukses cocok tanam ganja kan. Sampai dijemput BNN. Enggak lah, itu cuma bercanda sobat survivor, jangan dianggap serius ya. Mas Gondrong ini tipe orang yang suka bercanda gitu. Kalau nggak ada yang bercanda gitu nggak hidup suasana transmigrasi. Baik sobat survivor, itu cerita kita. Bu, saya pamit ya Bu. Oh, sudah ada teh malah. Ya udah, nanti kepuunan kan. Kita masuk dulu lah kalau gitu. Nah, ini kita minum dulu. Nah, rumah Lord Gondrong. Baik sobat survivor, ini ada si kecil, siapa namanya? Rumaiza. Rumaiza, namanya keren banget tuh, Rumaiza. Waduh, si kecil nangis. Enggak mau lihat aja dia, Mas. Sini aja Mas, ya. Oke, situ aja, udah aman. Assalamualaikum. Aduh, luar biasa. Jadi bagus selama rusak motornya, Mas Gondrong ini bersemedi di sini. Biasanya udah sampai ke rumahnya Bang Isra. Jalan-jalan. Nanti keluar dari sini sakti. Sudah melewati masa pertapaan. Belum bisa ngajar Bu ya? Masih cuti. Dan cutinya saya perpanjang soalnya kan kalau saya ngajar kan otomatis setengah harinya suami saya kan nggak bisa di lahan, kan harus jagain anak kan. Iya, kita Ini kan mengerti. kalaupun gulut kan bisanya cuma sore lah. Selama saya cuti ini kan dia bisa fokus ke lahan, jadi ya mungkin apa ya lambatnya dari pengerjaan lahan dari yang lain-lain itu mungkin itu sih. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sehat waras. Kalau ada sempat ngegarap lahan, garap. Doakan saya sehat terus supaya bisa terus mensupport apa Sebenarnya yang bisa lahan itu disupport. karena saya doyan rebahan ya, jadi Doyan rebahan ya. Soalnya beliau ini generasi Z ya, bukan generasi milenial lagi nih, generasi Z nih. Yang selalu kadang-kadang bermasalah dengan mental health-nya. Setiap baca komen netizen langsung geger dikit ya. Enggak juga ya? enggak. Kadang ketawa aja sih. Ketawa aja ya. Kadang saya itu ketawa kalau baca komen itu. Ketawanya buat hiburan saya. Ternyata banyak netizen itu yang goblok ya sebenarnya. Wah, nontonnya Rumaiza, nontonnya Ipen Upin. Ya kan? Iya. Luar biasa. Jadi kemarin tuh sebenarnya banyak Pak Sugi juga nanya itu cari bibit daun bawang yang panjang tuh. Ya, Gimana beliau gitu, juga mau harganya gitu. berapa ya? Kemarin ditanam sama Pak siapa namanya? Pak siapa namanya ini? Cipto. Cipta. Pak Cipto. Cuma sedikit aja. Dia juga nggak mau ngasih tahu dapatnya dari mana. Jadi, Oh, itu bukan tanamannya Pak Cipto. namanya Pak Cipto. Maksudnya kan ada sel-usulnya bibit itu kan ada pasti. Atau dia beli nih dari biji. Enggak, Yang dari biji Mas. enggak. Itu lebih bagus tuh tanamnya dari daun yang sudah tunas sih Mas, karena sudah menyesuaikan dengan kondisi alam di sini. Kalau dari sini tuh biasanya susah betul dibibitkan. Sering gagal, kecuali kalau di lahan transmigrasi yang sudah lama betul. Nah, itu biasanya berhasil di situ. Kalau di lahan seperti ini kadang-kadang mereka bibitnya gagal terus. Begitu. Saya kira itu dari biji gitu. Punya Amri itu tinggi juga kan? Ya sama.
belum banyak dia habis panen kemarin kan. Bisa juga nanti kita beli dari dia. Tapi dari Sepunggur rata-rata juga kayak gitu kok. Oke, jadi ini lot gondrong. Cita-cita ada target nggak Mas? 5 tahun ke depan apa yang dikerjakan? Nanti sudah jadi jutawan atau apa gitu? Kalau udah jadi jutawan, saya nggak mau diliput, nggak usah cerita di sini. Ini karena masih kere itu masih butuh diliput. Jadi kan sudah sukses nggak mau diliput lagi ya? Mas, ini bikin konten dulu enggak lah. Saya mau pergi. Mau ke Arab Saudi dulu ya? Mau ke Dubai dulu. Luar biasa Mas Gondrong ya. Dinas mau ke sini ya, lu aja ke situ. Saya mau ini ada acara keluar gitu. Kalau ibunya gimana nih Bu? Apa namanya? Kalau nyayur biasanya tanam apa gitu sayur? Kalau yang berhasil ini sih mentimun itu Mas, itu udah mulai berbunga. Saya meskipun sedikit karena kemarin banyak yang mati juga kan dari kita ini. Banyak dimakan kepiting. Iya. Terus panas berhari-hari itu kan begitu dapat air, dapatnya air pasang air asin kan disiram mati, nggak disiram mati juga. Iya. Agak repot sih kemarin tuh waktu pasangnya. Kayaknya di sini tuh paling penting tuh kayaknya reagen itu ya. Itu Reagen. paling Itu penting karena benar-benar hilang bener kalau nggak pakai reagen tuh benar-benar hilang. Saya tuh bibit dari biji tuh mentimun tuh sebenarnya gulutan itu kan penuh timun semua, tapi bijinya tuh dimakan kepiting gitu. Jadi kalau misal nyemai apa-apa kalau nggak dikasih itu, wah selesai itu. Termasuk daun bawang? Nggak. Kalau daun bawang Terkecuali daun bawang. aman dia. Aman. Kemarin ada juga yang di potes 1-2 tapi nggak dimakan. Oh, nggak dimakan. Terkecuali itu. Makanya saya tanam daun bawang tuh karena itu paling tahan dia. Paling simple, paling tahan hama itu. Jadi bisa lebih lama ditinggal rebah. Saya tuh suka penasaran loh Mas. Ada nggak yang hubungin jenengan setelah maksudnya ya pastilah ada yang nonton kan dari sana kan, dari Jawa gitu, ada nggak teman-temannya? Oh ternyata Lord Gondrong sudah di Kalimantan gitu. Ini jadi ini saudara saya itu kan banyak jadi dari Pak Le saya itu, wah kamu sekarang jadi artis YouTube ya, anjing. Padahal kemarinnya nanyain aja enggak gitu, giliran kondang nanyain. Gak apa-apa, ini berproses ya. Iyalah saya bilang gitu kan. Sekarang banyak haters, nggak nanyain lagi, malu kali ponakannya dibenci orang. Enggak lah, semuanya tuh saya memperhatikan tuh Bu, hatersnya tuh nggak gimana-gimana lah gitu, nggak seperti yang kita Enggak sih, saya nggak baper juga, jadi memang begitulah kehidupan. ya. Karena kalian tuh nggak bisa pasti punya punya haters. Setiap orang itu pasti punya Betul. haters. Saya juga punya haters kok. Ya, walaupun itu saudara sendiri kadang-kadang. Mending, apalagi ini parah lagi, kenal enggak, pernah ngomong enggak, benci lagi. Nah, tapi ya biarlah. Dan haters itu kehidupannya sampai besok itu ya gitu-gitu aja gitu. Mungkin mereka aja nyinyirin saya itu mungkin mereka tinggal di kamar 3x4 gitu. Nah, gua lahan 1 hektar bro. Lu kapan punya lahan 1 hektar? Iya. Tinggal dikelolanya aja ya. Iya. Yang penting kita nggak jadi haters. Iya, yang jadi pembenci, kita dibenci orang itu wajar gitu. Bahkan dengar-dengar Nabi aja punya haters kan? Oh pasti. Kalau orang yang sempurna aja nggak punya kesalahan bisa punya haters. Bisa dibenci. Gitu. Bisa dibenci. Gitu. Apalagi kita. Kita sebagai Apalagi Lord Gondrong. haters. Apalagi Gondrong hanya sebagai Lord gitu ya. Seorang king. Apalagi yang jadi haters. Alam semesta pun benci sama lu. Udah. Jadi gimana? Kulit ularnya gimana? Belum laku? Belum ada yang nawarin? Wah. Ya itu. Oh, mau Ya, diproses tapi kalau mau dibawa aja sih barangkali buat jimat kan. mau diproses jadi keripik rambak kan? Jadi sebenarnya ayam-ayam di sini tuh aman karena ya begini. Kalau ular-ular itu kalau mau ke sini gua jadiin tuh kayak gini. Kemarin tuh ada ular loh ditangkap sama mereka, tapi dicincang, dipotong-potong. Jadi nggak bagus lagi kulitnya. Mereka kan kayak belum tahu penanganan ular kan. Sebenarnya ular yang menyerang itu
sebenarnya bisa nggak dibunuh, maksudnya direlokasi gitu bisa kan aja. untuk apa kelestarian. Karena memang ini lokasinya, cuman Pelestarian. Buat di sate. masih susah gitu. Orang-orang kadang kalau lihat ular tuh masyarakat awam kan pasti udah takut banget kan. Iya. Jadi Tapi dia nyerangnya sebenarnya begitu. itu sih paling aman tuh sebenarnya begitu. Jangan kalau tidak berpengalaman jangan coba-cobalah megang apa-apa Oh, iya. kecuali belajar dulu karena ya mau nggak mau itu hewan buas. Jadi nggak bisa sebenarnya hewan buas itu nggak bisa dijinakin ya kalau menurut saya. Tapi cuman bisa dibikin nyaman itu. Jadi dia nggak marah gitu kan. Kalau dia tindakan kita itu memprovokasi dia pasti marah. Iya, Pasti kita digigit. Ya walaupun ular sanca atau ular sawah itu kan dia nggak berbisa, cuman memang gigi-giginya tuh kalau gigit bisa tertancap di tangan kan, contohnya kayak begini kan. Oh, sudah pernah digigit ular nih dengan? Sering. Jadi kalau apes bisa infeksi. Oh, jadi bagus nih jenengan bikin hunting survivor, jungle survivor, Borneo jungle survivor. Jadi katanya kan nggak mau konten yang biasa-biasa kayak kita Iyalah. ini. Pengen konten sama ular. Kan ular kan nggak merasa dimanfaatkan kalau ular di konten kan. Iya, iya. Kena UU perlindungan satwa liar. Oh, gitu. Sama aja mas. Kita yang dimanfaatin lagi sama pemerintah. Nggak, maksudnya di sini kan tuh dikendalikan, bukan dimusnahkan. Beda bahasanya. Kan jenengan tinggal di sini otomatis Iya. keselamatan jenengan mesti Ya, dijaga. karena gini Nah, nih gitu contoh kan, kalau pengendalian bukan eksploitasi itu contohnya gini, misal ada monyet nih. Ini kan nyerang tanaman. Biasanya kan dia habisin tuh tanaman-tanaman kayak nanas, kayak pisang kan gitu kan. Dikendalikan tuh yang paling ya istilahnya tetuanya nih, kita tembak misal kayak gitu atau kita jerat. Nah, yang lain tuh pada takut. Nah, kalau mengeksploitasi itu beda, kita buru habis-habisan. Jadi monyetnya kita bikin apa shock terapi gitu Shock ya. terapi, jadi cuman pengendalian hama istilahnya. Oke, mantap jiwa. Oke lah Lord Gondrong, sehat terus. Ini mungkin akhir dari video kita. Obrolan makin seru, cuman mungkin di part selanjutnya kalau saya bawa daun bawang. Ntar kalau, mas, mana daun bawangnya? Nggak ada gitu. Nggak usah Ya udah, konten, nggak usah, nggak usah nggak usah. Saya kalau kesini ke tempatnya Lord Gondrong ini harus ada apa namanya? Sajen. istilahnya? Oke, baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.